Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar adalah salah satu rumah sakit umum yang terletak di tengah kota Denpasar. Rumah sakit umum ini berdiri sejak tahun 1921. Salah satu fasilitas yang tersedia di rumah sakit ini adalah ruang rawat intensif. Ruang rawat intensif terpadu terdiri dari 4 ruangan, yaitu ruang ICU BKICU, PICU, dan NICU. Ruang ICU dan ICCU terdiri dari 10 bed, 7 bed ICU dan 3 bed ICCU. Ruang ICU adalah ruang perawatan di rumah sakit dengan staf khusus dan peralatan khusus untuk merawat pasien dalam kondisi kritis. Kriteria pasien yang masuk ruang ICU adalah sebagai berikut. Pasien prioritas 1 adalah pasien kritis dan tidak stabil yang memerlukan terapi intensif. Contohnya, pasien yang memerlukan alat bantu napas ventilator, dan pasien yang memerlukan obat-obatan untuk menaikkan tekanan darah. Pasien prioritas 2 adalah pasien-pasien yang perlu pemantauan ketat. Pasien prioritas 3 adalah pasien-pasien dengan kemungkinan sembuh yang kecil. Karena pasien-pasien yang dirawat di ruang ICU dan ICCU adalah pasien kritis dan rentan, jadi rumah sakit membuat tata tertib dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menurunkan risiko infeksi pada pasien yang berasal dari pengunjung. 2. Dokter dan perawat perlu memaksimalkan perawatan pada pasien yang kritis. 3. Mengurangi gangguan dan hambatan pada pemeriksaan pasien. 4. Mengurangi kecemasan bagi keluarga dan pasien. 5. Menghindari adanya pelanggaran privasi pasien. Berikut adalah tata tertib pengunjung pada ruang intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar. 1. Pasien tidak boleh ditunggu di dalam ruang perawatan kritis. Keluarga atau pengunjung hanya boleh masuk pada waktu berkunjung yang telah ditetapkan. 2. Waktu berkunjung pagi dari jam 11 sampai jam 1 siang, sore dari jam 6 sampai jam 8 malam. Pasien-pasien yang dirawat di ruangan intensif biasanya terpasang alat-alat medis. Alat medis yang terpasang pada pasien disesuaikan dengan kebutuhan, fungsi alat, dan kondisi pasien, agar proses perawatan bisa efektif dan efisien. Pasien dan keluarga pasien harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pasien terpasang alat-alat medis. Alat medis yang sering terpasang adalah infus, terapi oksigen, kateter, sering pump, NGT, dan bedside monitor. Infus adalah terapi yang bertujuan untuk mensuplai cairan ke dalam tubuh berupa obat, vitamin maupun cairan elektrolit melalui pembuluh darah vena. Hal yang perlu diperhatikan adalah jaga tempat penusukan infus tetap kering dan bersih. Beritahu petugas bila nyeri bertambah pada tempat penusukan, infus tidak menetes, keluar darah pada selang infus lepas atau tercabut, terdapat reaksi alergi setelah cairan atau obat masuk ke pembuluh darah. Terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan pemberian oksigen melalui alat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien. Beritahu petugas apabila udara atau aliran oksigen tidak terasa, kondisi pasien bertambah sesak, dan jika selang oksigen terlepas atau tidak sesuai dengan tempatnya. NGT adalah selang yang terpasang melalui lubang hidung hingga ke lambung. Nasogastrik tube berguna sebagai akses pemberian nutrisi bagi pasien yang tidak mampu makan melalui mulut esofagus dan atau untuk mengevaluasi isi lambung pasien. Perhatikan batas penanda pemasangan selang pada sekitar hidung. Segera lapor petugas bila selang tercabut atau tidak terpasang sesuai penanda. Beritahu petugas apabila pasien mual atau muntah. Minta bantuan petugas saat akan memasukkan makanan atau cairan ke selang NGT. Kateter adalah sebuah selang lentur yang digunakan untuk mengeluarkan air kencing pada kandung kemih bagi pasien yang memiliki hambatan untuk buang air kecil secara normal. Beritahu petugas apabila kantong urin dipenuh. Beritahu petugas bila nyeri bertambah pada tempat pemasangan selang. Pastikan kantong urin lebih rendah dari kandung kemih atau perut. Yang tidak boleh dilakukan adalah pasien mengejan untuk buang air kecil, mencabut dan menarik selang kateter,
membiarkan ujung kantong orin terbuka, dan menekuk selang kateter tanpa pengawasan petugas. Siring pump. Siring pump merupakan alat yang digunakan untuk mendorong alat suntik yang berisi obat secara otomatis, sehingga obat dapat diberikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ke dalam tubuh sesuai kebutuhan pasien. Yang tidak boleh dilakukan adalah mencabut selang pada siring pump, mengubah atau mengatur settingan dosis obat pada siring pump, melepas alat siring pump sendiri, menekuk selang siring pump. Bedside monitor. Bedside monitor adalah alat yang berfungsi untuk memantau tanda-tanda vital pasien, mulai dari detak jantung, denyut nadi, temperatur tubuh, tekanan darah, hingga saturasi oksigen. Hal yang tidak boleh dilakukan pasien saat terpasang bedside monitor adalah melepas dan menarik elektroda, memainkan oximetri, menarik kabel monitor, dan melepas manset. Lapor petugas apabila elektroda terlepas, oximetri tidak terpasang, dan manset langgar atau terlepas. Sekian pengenalan alat-alat medis dari saya, tetap jaga kesehatan dan semangat.